Shalom. Saya grogi, maaf ya. Ya, saya dari G225, nama saya Meliana. Nama saya Uban. Silakan. Halo, welcome home. Ya. Mari kita langsung mulai saja ya lagu yang pertama ya. Lagu judulnya apa? Pekerja Kristus. Oh, Pekerja Kristus yang mulia. Yuk. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, la hidupku luar biasa, la Dia raja segala raja, la memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, la ku dipakai olehnya, la sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, la hidupku luar biasa, la Dia raja segala raja, la memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, la ku dipakai olehnya, la sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Ya. Next. Sharing saya. Oke, siap. Mungkin ada yang mau sharing, Kakak Amel? Oh ya sudah, saya dulu saja. Ya, saya mau sharing ya saudara-saudara. Hari-hari ini kan waktu liburan hari raya ya. Kan kalau liburan hari raya itu identik dengan, kalau dari saya identiknya harusnya mudik gitu loh. Karena saya kan bukan orang Surabaya. Saya biasanya kalau hari raya terus gak pernah kepikiran apapun, cuma pikirannya nyari tiket pulang sampai rumah. Nanti di rumah hidup nyaman, wes kan semua ada mama, ada segala sesuatu. Nah, tapi kan karena pandemi dan corona dan sebagainya dan peraturan kantor juga, kalau kita pulang kan kita ya harus swab segala, masih harus karantina segalanya. Ya, jadi kayak mikir, waduh kalau saya pulang itu kan ya bahaya di mama, ya bahaya juga di apa itu namanya? Ya bahaya di mama, ya bahaya di saya juga ya toh. Jadi kalau mudik itu ya akhirnya memutuskan tidak mudik. Karena memutuskan tidak mudik menjadi suatu ketakutan. Ketakutan yang pertama, di kos-kosan nggak ada mbak kos. Soalnya segala sesuatu kehidupan itu biasanya dibantu sama mbak kos. Dari nyapu, ngepel sampai cuci baju itu semua urusannya mbak kos. Sampai masak nasi pun urusannya mbak kos. Ya ini ngaku jujur ya, nggak bisa apa-apa. Nah habis itu karena ketakutan kan, mbak kos pulang, jadi aku nggak bisa segala sesuatu. Sedangkan aku nggak bisa kalau ada benda kotor, apa debu atau apa gitu kalau di kamar. Kalau sampai ada debu atau apa, efeknya ke aku lagi. Aku langsung jadi pilek, langsung jadi sakit gitu. Jadi kan kayak pergumulan sekali. Akhirnya aku ya sampai
berdoa, Tuhan apa aku harus nginep di hotel ya selama seminggu selama Mbak kosan orang kaya. Amin. Enggak. Cuma ya pemikirannya saya sempat mikir kayak gitu. Apakah aku harus tinggal di rumah saudaraku atau gimana gitu. Tapi apa ya, bersama dengan Tuhan itu kayak sesuatu yang wow gitu. Tiba-tiba waktu Mbak Kos hari wis Mbak Kos pulang itu hari Senin, hal yang pertama tak takuti aku ndak punya nasi putih, dan puji Tuhan tiba-tiba ada teman kos ngetop, aku sudah masak nasi putih, nanti Cece tinggal makan ya. Haleluya saudara-saudara, saya sudah dapat makan hari Senin, sedangkan hari Selasa ada baju kotor. Itu menjadi sesuatu yang kayak kayak apa ya, kayak baju tuh kudu tak buang apa ya toh. Tapi kan tak buang ya eman tau, aku ngetokno duit lagi ya toh. Jadi aku nggak mau, akhirnya aku wis lah beriman aja, ya apa caranya. Kalau mau ditertawakan ya terserah ya. Saya sampai tutorial nyuci baju di YouTube itu saya cari. Saya sampai bingung ya apa cara nyuci baju ya tuh. Ya saya cari, direndam sampai telepon mama tanya, "Ma, cara nyuci baju ya apa?" Soalnya kan masih di rumah pun cuci baju kita pakai mesin tuh. Lah pakai mesin enak, lah pakai tangan kan kita ya nggak tahu kebersihannya ya apa ya tuh. Dan puji Tuhan, hari kedua saya sudah bisa cuci baju. Nah, ketakutan yang itu kan masih ada teman-teman kos. Kalau yang hari ketiga, teman-teman kos kan sudah rata-rata sudah pada mudik. Jadi ketakutan nasi putih lagi. Nah, ketakutan nggak ada nasi putih dan nggak ada yang masak. Posisi cuma ada kompor, ada mejijer, ada beras. Masak ada telur. Kalau telurnya biasa ya, kalau anak kos bisa masak. Tapi kalau nasi putih gimana ya? Sampai aku telepon deh kepala atasanku. Aku cuma tanya, ya apa cara masak nasi putih? Dan benar-benar kayak setiap orang itu tak tanya, ya apa cara masak nasi putih? Ya apa cara masak nasi putih? Gampang, tinggal masuk air deh mejijer. Iya, lihat tutorial YouTube-nya gampang. Tapi prakteknya dewek dan kamu nggak pernah ngerasa kamu kayak ngeraba-raba semua itu. Jadi kayak ketakutan nasi jadi bubur lah, nasi tidak matang lah. Apa takut nanti moro-moro nggak dicetek, jadi wae lapar kamu nggak ada nasi, isik beras. Jadi kan benar-benar ketakutan kayak gitu toh. Tapi puji Tuhan ya, moro-moro kayak Tuhan gerakno, ayo berani melangkah. Dari sana benar-benar suatu langkah, suatu pilihan kita untuk kita bisa sampai ikut Tuhan itu benar-benar sesuatu yang wow. Buktinya dari semua ketakutanku, aku tidak bisa nyuci, aku tidak bisa nyapu, aku tidak bisa masak nasi. Buktinya sampai sekarang aku ada dan aku ya nggak sakit, aku ya ada nasi putih juga di kos, dan aku sampai aku kan sampai biasanya sih aku di kos-kosan ketok nasi putih, nasi putih. Sekarang aku ketok nasi putih itu kayak ketok emas ya. Ini sesuatu yang emas lah, aku nggak makan ini, aku sakit. Jadi aku benar-benar kayak ngelihat segala sesuatu dari sana. Setiap langkah, ya kayak kita ikut Tuhan ya wis padha lah. Setiap kita mau melangkah, kayak kita mau jangkau jiwa, ayo melok CG. Kadang kan kita kayak ada ketakutan, aku takut lah, aku dianggap kudus lah, aku dianggap apa. Tapi semuanya itu bakalan berubah dengan step langkah by langkah itu. Ya, sekian. Ya, lagu yang kedua pilihanku ya. Lagunya sangat familiar karena lagunya GMS. Ayo. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui
Aku sharing aja dulu kali ya. Iya, iya. Sharing apa ya? Sharing apa ya? Bingung. Yang jelas nggak menanak nasi ya, Mi ya. Oke, ini sesuai apa ya? Mungkin perjalanan kehidupan saya kali ya. Sepanjang corona, Mas ya. Sepanjang pandemi itu sampai awal tahun ini sebenarnya bukan hal yang mudah karena mulai dari ada pandemi ini ya, mulai gaji saya dipotong, beberapa orang teman saya juga hilang. Tapi beruntung bahwa saya dikelilingi orang-orang yang support saya gitu ya. Masalahnya sebenarnya bukan hanya kehilangan pekerjaan, tapi ada masalah-masalah lain yang mengikutinya gitu ya. Nggak ada selesainya, satu belum selesai ada lagi, satu ada lagi gitu. Yang saya dapatkan pelajarannya gitu ya, saya melihat bahwa masalah itu tidak bisa dilihat hanya satu sisi pandangnya, bahwa itu adalah selalu menderita atau selalu negatif gitu ya. Ternyata saya banyak belajar. Saya sih bukan manusia yang sempurna sih, maksudnya saya juga up and down gitu dalam kehidupan saya. Jadi saya belajar bahwa ketika ada masalah, kemana kita perginya gitu. Ketika mungkin kita bisa mencari jalannya kita sendiri gitu ya, tetapi sampai kapan gitu, ada batasnya gitu, ada batasnya bahwa ternyata nggak bisa dengan kekuatannya kita sendiri untuk kita melangkah gitu. Sungguh saya hampir tidak punya uang itu, ya sama sekali nggak ada uang, iya, tetapi ternyata penyertaan Tuhan itu ya selalu ada. Ketika saya membutuhkan sesuatu, ternyata ada aja gitu ya, ada aja yang memberi, ada aja yang saya nggak punya pikiran untuk itu sebenarnya gitu. Ternyata ada orang yang benar-benar support, memberi saya sesuatu yang saya butuhkan pada saat itu gitu. Kalau saya pikir mustahil gitu kan, maksudnya dari mana gitu loh. Dan orang-orang itu ya nggak ada yang punya pikiran, tiba-tiba aja mereka bilang aku mau bantu gitu. Dan semuanya sampai Coach Denny pun gitu ya, maksudnya kadang masalah kita nggak selesai gitu ya, belum ada solusinya, tetapi kadang support dari orang-orang atau komunitas di sekitarnya kita itu membantu kita meskipun belum ada jalan keluar, tetapi itu membantu kita mau nggak hilang gitu ya. Kenapa Coach Denny atau mungkin CGL yang lain selalu ingatkan tentang anak visi gitu ya, untuk kita nggak lupa gitu. Ternyata memang iya gitu. Kalau Pak Adrian bilang bahwa kalau kita kerjakan visi itu yang lainnya mengikuti gitu ya, entah itu pekerjaan kita yang disempurnakan, atau mungkin yang belum bekerja dapat pekerjaan, dan mungkin yang bisnisnya yang nggak baik menjadi baik gitu. Jujur saya juga dalam kehidupan saya ini, sebenarnya saya dulu ya jadi sponsor juga, istilahnya di jorokno sama Dedi ya. Maksudnya dijebak gitu. Enggak sih, semoga Dedi enggak lihat ya. Lihat. Jadi maksudnya dalam itu bukan kayak tiba-tiba ya udah maksudnya jadi sponsor gitu ya. Saya bingung ini jadi sponsor sih apa gitu ya. Karena saya orangnya dulu cuek sekali gitu, nggak peduli dengan orang gitu, mau follow up orang itu takut gitu ya, maksudnya takut setengah mati gitu. Tetapi ternyata saya belajar bahwa ketika kita sudah diselamatkan atau kita sudah tahu tujuan hidup kita, maka ternyata menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada orang lain itu menyenangkan ternyata ya. Maksudnya bagaimana orang jadi tahu siapa sih Tuhan gitu. Sebenarnya sih nggak sulit, tapi kemauannya kita sebenarnya mau atau tidak, pilihannya kan hanya seperti itu saja. Sama sih, maksudnya sampai sekarang pun ketika saya
pindah CG, pisah dengan waktu itu ikut bat, kita berpisah dari C125. Saya pikir saya mampu dah ya gitu. Ya saya sih menjalani ini semua seperti berusaha untuk ketika Tuhan kasih saya kesempatan satu kali ditangkap dalam CG, maka pasti orang-orang lain juga butuh satu kesempatan juga gitu untuk kita aja gitu. Ya keputusannya balik lagi ke mereka yang kita aja. Tetapi jangan pernah lelah gitu. Sampai detik ini pun saya berpikir semuanya kasih karunia, bukan kuat gagah saya gitu ya, bukan kemampuan saya ini nggak pandai ngomong gitu. Tetapi satu persatu ketika saya mengalami dari pandemi itu ditambahkan satu jiwa yang saya pegang gitu. Ya saya sih nggak tahu kenapa kok dikasih jiwa, mungkin sama Tuhan suruh ya wis melayani aja gitu ya, mungkin kayak gitu ya, karena kamu kan gak ada kerjaan jadi melayani aja gitu kan ya. Ya ternyata ya puji Tuhan gitu. Bahasa saya juga punya beberapa yang dikembalakan di Kupang gitu ya, itu juga saya nggak mikir satu persatu ada di saya maksudnya di pengembalaan saya gitu ya. Saya cuman sharingkan aja apa yang saya dapat dari Coach Denny, dari gereja, dari Ko Adrian gitu ke mereka. Puji Tuhannya ternyata mereka menangkap itu loh, meskipun mereka nggak GMS gitu loh, tetapi memang dulu pernah baptis di GMS dan mereka balik ke Kupang gitu. Banyak belajar bahwa ketika kita mengalami suatu masalah tidak boleh berhenti untuk melayani, tidak boleh berhenti untuk hanya memikirkan kapan kita akan selalu mendapatkan jawaban dalam hidup kita. Kalau kita mikir itu mungkin ya cuman pendek, tapi kalau kita mikir melayani akan banyak hal yang kita dapatkan dan itu membuat kita lupa mungkin ya atas segala sesuatunya, tetapi Tuhan tambahkan segala sesuatunya. Seperti halnya sekarang pun saya ternyata sudah diberikan pekerjaan, puji Tuhan akhirnya. Itu semua juga kasih karunia gitu ya. Jadi yang mau saya tekankan dari kesaksian ini itu aja sih. Jadi jangan pernah berhenti untuk melayani dalam situasi kita apapun. Setiap orang pasti punya masalah pribadi dalam kehidupannya. Setiap orang pasti punya sesuatu yang paling titik rendah dalam kehidupannya, tetapi jangan pergi atau jangan meninggalkan Tuhan, karena yang setia kepada saya gitu ya, yang saya jalani setia menemani saya dan susah dan duka ya cuma Tuhan Yesus aja gitu. Bahkan keluarga yang mungkin yang saya pikir orang yang bisa saya ajak untuk ngomong atau ajak untuk berbicara itu pun meninggalkan saya. Jadi menurut saya ya yang setia cuma Tuhan Yesus. Apakah kita mau meninggalkan Dia yang setia di saat kita nggak setia? Itu pertanyaannya balik lagi, pilihannya ada di kita. Oke, itu aja deh sharing dari saya. Semoga memberkati. Kita Bunda mau sharing? Bunda gak? Kita masuk hadirat Tuhan, biarlah mengalir, jangan buru-buru, kita nikmatin worship kita malam ini. Kau
Dalam segala hal apapun, susah ataupun senang, percaya bahwa janjinya Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kita. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah kehidupanku.
emas dan perak kami nggak punya Tuhan. Tetapi kami mau mempersembahkan hati kami, untuk kami mau menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi Tuhan, maafkan kami mungkin ketika kami dalam perjalanan kehidupan kami seringkali lupa untuk kami kembali lagi kepada visi kami ya Tuhan Yesus. Kembali lupa pada apa menjadi panggilan kami. Biarlah melalui CG malam hari ini Tuhan, kami diingatkan kembali untuk bagaimana kami hidup bagi Kristus, untuk bagaimana kami hidup untuk memberitakan bahwa satu-satunya jalan kebenaran dan hidup hanyalah Yesus saja. Kami mau bawa hati kami Tuhan. bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini.
dalam nama Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas hadirat-Mu. Kami percaya Roh Kudus telah hadir Tuhan, dan jauh ya Tuhan Yesus mengisi hati kami, menyegarkan kami kembali dengan kasih-Mu. Ya Tuhan Yesus, menguatkan sekali lagi kami yang lemah ini. Terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau adalah penghibur kami yang sejati ya Tuhan Yesus. Engkaulah satu-satunya tempat pelarian yang terbaik, tidak ada yang lain Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang setia dalam janji-Mu. Tidak ada yang seperti Engkau, kata Alkitab ya Tuhan Yesus. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa pertama kali di dunia di Taman Eden ketika itu, dan Engkau pun berjanji, dan bahkan Tuhan ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu tahun Engkau setia memelihara janji-Mu akan juru selamat Yesus Kristus yang lahir tengah bangsa pilihan yang mungkin jauh dari kata sempurna, yang tegar tengkuk. Tapi kami melihat Engkau adalah Allah yang dahsyat, yang tidak tergantung pada kelebihan manusia dan tidak terbatas pada kelemahan manusia. Engkau adalah Allah yang teguh. Justru kamilah yang harus bergantung ya Tuhan Yesus. Di saat kami lemah, seperti Daud ketika di Gua Adulam, sudah seharusnya kami bergantung. Bahkan ketika kami dalam posisi lebih, kalau kami tidak bergantung pun kami bisa jatuh seperti Daud di istana. Dia jatuh. Hidup kami hanyalah bergantung padamu saja Tuhan. Bahwa kami ya Tuhan Yesus tenggelam di dalam kasih-Mu, tenggelam dalam firman-Mu lebih lagi, sehingga nyata terang Tuhan bersinar dalam hidup kami. Sungguh kami boleh jadi saksi-Mu, jadi anak visi ya Tuhan Yesus, di mana kami ada, di mana kami Kau utus. Terima kasih Tuhan, Kau yang sembunyikan hamba di balik salib-Mu ya Tuhan Yesus. Kau yang berikan tanah hati yang subur bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Tanah hati yang boleh berbuah pada porsinya 30, 60, bahkan 100 kali ganda ya Tuhan Yesus. Sehingga kami tidak lagi mencari pujian manusia, tapi biarlah kami rindukan Tuhan, memuji kehidupan kami ya Tuhan Yesus, sehingga artinya kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk firman-Mu boleh mengubah, menolong setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kita semua diberkati, katakan amin. Oke. Ya, salam. Ya, ini sekali lagi kami dari C225 terima kasih untuk kesempatannya, juga untuk coach ya, dan next nanti minggu ini nanti 126 juga nanti gantian nyambangin ya, melayani di 225 hari Kamis. Kebetulan sih Kamis saya sebetulnya ada dinas di luar kota, tapi nggak apa-apa, pasti saya minimal saya hadir mendengarkan, tapi mungkin belum bisa welcome karena masih di perjalanan. Sekali lagi nama saya Ubat ya, saya merinding ini yang sana ya, Lenny ya, ya kita TGL ya, partner yang di Kuadrian kan kita tahu semua, kebanyakan partner, dan ini Meme dan Amel ya, sponsor di 225 ya. Salam sekali lagi. Iya. Mungkin beberapa di sini saya kenal karena kita dulu pernah apa itu sekolah evangelism ya. Tapi mungkin belum semua ya. Sekali lagi salam kenal, salam. Oke, ini topiknya adalah hidup untuk Kristus ya. Sebentar saya buka Alkitabnya. Oke. Iya, Matius, kita buka Alkitab kita di Matius 26. Ini sambil duduk nggak apa-apa ya? Boleh? Oh nggak apa-apa. Apa harus berdiri? Oh nggak apa-apa. Iya. Oke, di Matius 26 ayat 69 sampai ke 75. Mungkin saya minta bantuan sama yang kenal ya, sister saya Rina. Matius 26 ayat 69 sampai 75. Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman
Oh, harus ke sini. Oh, berarti harusnya saya. Sorry ya, Halo guys. Matius, Oh, aku berarti- sih grogi ya. Aku ngerepotin kamu. Matius 26 ayat 69 sampai 75. Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang kau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu." Dan saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Amin. Thank you. Thank you. Ya, ini berarti saya merepotkan ya kalau nunjuk-nunjuk ya. Biasanya di 225 gitu saya minta tolong, ternyata kalau di sini harus pakai mic. Ya, siap-siap. Oke. Jadi ya, di topik malam hari ini ya tentang hidup untuk Kristus, dan kita ambil dari salah satu rasul ya, pemimpin para rasul sih, namanya Petrus ya. Dia kalau saya ambil judul di dalam topik ya, Petrus tokoh yang kehilangan arah gitu kan ya. Tapi bukan berarti selamanya dia hilang arah, memang dia sempat kehilangan arah, dan dari situ kita bisa belajar sih gitu kan ya. Nah, di tadi ya di Matius 26 ayat 69 sampai 75 itu sebetulnya hanya salah satu poin saja, tapi sebetulnya bacaannya itu di 2 pasal atau 3 pasal sebelumnya itu kita perlu baca, dan kemudian 1 pasal berikutnya. Tapi kalau kita baca semua nanti mungkin kita selesai baca waktu firman sudah selesai gitu kan ya. Jadi intinya saja ya. Nah, jadi tadi yang dibaca oleh Rina ya, kita lihat kondisi di mana Petrus menyangkal Tuhan Yesus Kristus gitu kan ya, 3 kali ya. Yang pertama dia menyangkal perkataan seorang hamba imam besar Kayafas, dia menyangkal. Kemudian yang kedua dia menyangkal plus dia bersumpah dia tidak kenal Yesus. Kemudian yang ketiga dia bersumpah plus mengutuk Tuhan Yesus gitu kan ya. Jadi itu bisa kita ambil makna juga bahwa yaitu Alkitab benar bahwa barang siapa setia perkara kecil, dia akan berikan perkara besar. Artinya kalau kita juga membiarkan kita tinggal di dalam dosa, dalam kesalahan, jadi semakin lama dosa itu akan mengikat kita, dan kita akan semakin sulit untuk keluar ya kalau itu bukan pertolongan Roh Kudus. Jadi salah satunya yang bisa kita tangkap adalah hal, tapi itu hanya salah satu poin saja. Kita akan belajar ya. Di tema malam hari ini saya menangkap 3 poin besar ya, 3 poin penting bisa dikatakan seperti itu dari kehidupan Petrus, tentang bagaimana dia, kita tahu sendiri Petrus ini bukan seorang yang sempurna amat, enggak. Dia juga latar belakang, kita tahu dia latar belakang bukan akademisi, bukan scholar seperti Paulus. Paulus kita tahu seorang scholar pendidikan yang begitu luar biasa, bisa dikatakan mungkin sampai S2 kalau tarafnya sekarang ya. Dia murid seorang guru besar Gamaliel ya. Makanya kita nggak heran Alkitab dia bisa nulis di Perjanjian Baru, hampir semua penulisnya adalah dia gitu kan ya, Paulus. Tetapi kenapa kok Gamaliel tidak berubah gitu kan? Tapi Paulus bisa diubahkannya. Itu kita sekali lagi kita yakin bahwa kehidupan kita yang diubahkan ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu semua belas kasih Tuhan, itu semua kasih karunia Tuhan gitu kan ya. Nah, kita mau belajar dari seorang Petrus gitu kan ya. Petrus memang seorang nelayan, tetapi kita tidak boleh kesampingkan, sekalipun dia backgroundnya bukan seorang terdidik, tetapi yang jelas dalam 3,5 tahun Tuhan Yesus memuridkan kita, koreksi diri kita every day
ya kita perlulah koreksi dari tahun ke tahun. Aku bisa nggak sih dikategorikan sebagai seorang Kristen anak visi ya, yang sesuai dengan harapannya coachku atau CGL-ku misalnya gitu kan ya. Misalnya Andi beri suatu tantangan challenge ke anaknya, ya tahun depan kamu harus bisa jadi sponsor gitu kan ya. Tapi nggak tahu, akhirnya malah melarikan diri, mungkin seperti itu gitu kan ya. Nah seperti itu contoh-contoh sederhananya. Tapi saya percaya kebanyakan di sini anaknya Andi seperti Petrus, sangat cepat dalam respon. Siapo, siapo gitu kan ya. Jadi sangat menyenangkan pasti ya anak-anaknya Andi. Nah seperti itu gitu kan. Nah jadi dia tuh seorang yang cepat merespon, dia sangat reaktif gitu kan ya. Nah kita perlu ambil hal yang baik daripada sifat Petrus tersebut gitu kan ya. Apa hal baiknya? Dia itu poin pertama tadi, dia itu mau melangkah sekaligus satu paket dengan mau belajar sekalipun gagal ya. Tadi ketika dia jawab siapa itu Yesus, kalau kita lihat di Alkitab, dalam hitungan jam setelah dia dijamah ditolong Roh Kudus ya, dia bisa kemudian salah jawab, dimarahin sama Yesus gitu kan ya. Ya benar ya Andi ya. Jadi ketika itu Tuhan Yesus ngomong bahwa aku akan dibunuh, istilahnya disalibkan, kemudian akan bangkit di Yerusalem gitu kan. Dia menolak itu. Jangan Tuhan, kiranya Allah menjauhkan itu, dan Tuhan Yesus marah gitu kan. Setelah dia dijamah Roh Kudus, menjawab dengan benar, dengan tepat, dia dijamah oleh setan gitu kan. Nah, apakah Roh Kudus lompat-lompat dari hidup kita? Enggak ya. Saya enggak mengatakan itu. Tapi artinya apa? Kita harus berjaga-jaga gitu kan ya. Saya percaya kita nggak perlu membesarkan kuasa iblis. Dia sudah kalah di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Yesus Tuhan sudah ngomong it is finished. Itu benar-benar kebenaran. Jadi iblis sudah kalah. Tapi Alkitab juga mengingatkan kita harus berjaga-jaga gitu kan ya. Nah, jadi apa yang bisa kita pelajari gitu kan ya. Nah, dia itu dengan kerinduannya, dia mau melangkah ya, dia mau belajar untuk mengasihi Yesusnya gitu kan ya, sekalipun banyak kegagalan, terus melayani Kristus. Nah ini kan sebetulnya sama juga tadi ya, kayak kesaksiannya Mimi gitu kan ya, pokok aku mau langsung nyoba masak gitu kan, walaupun gagal ya, mungkin ya sering gagalnya gitu kan, tapi pada akhirnya bisa karena dia terus belajar. Seperti kepemuritan yang yang saya alami sih di bawah Coach Denny, kemudian Ko Adrian, kan Andi juga pasti tahu. Ko Adrian tuh orang yang sangat-sangat memberi, ya ini kebetulan ya, kebetulan pas sama, memberikan kesempatan lebih dulu, kamu jalan dulu. Sebetulnya ini kan sebetulnya hanya plus minus ya. Ko Adrian mungkin punya gaya kepemimpinan seperti ini, mungkin pemimpin di luar sana ada yang lebih hati-hati gitu kan ya. Kamu harus prepare dulu baru melangkah gitu. Tapi sebetulnya poinnya kan sama, harus melayani Tuhan gitu kan ya. Nah, Petrus ini karakternya kebetulan seperti itu, dan kebetulan saya pun seperti itu gitu kan. Kayak tadi Amel itu juga berlaku di saya gitu kan ya. Kamu jadi CGL ya? Hah? Gitu kan ya. Waktu Coach Denny waktu 125 mau melahirkan gitu, nggak ada pilihan lain tah gitu kan ya. Tapi nggak tahu ya, mungkin pemimpin di atas kita bisa melihat lebih jauh seperti itu atau bagaimana gitu kan ya. Kemudian Leni dan kemudian para sponsor dulu di 125 juga para sponsor ini sudah jadi sponsor gitu kan ya. Nah, jadi seperti itu gitu kan ya. Kita kebetulan punya gaya yang sama ya, pemimpin kita tuh sama dengan Rasul Petrus ini gitu kan. Tetapi poinnya bukan di situ, poinnya adalah kita sudah seharusnya selayaknya kita itu mau untuk terus melangkah dan belajar, dan itu harus satu paket ya. Saya tuh melihat khususnya Ko Adrian dan coach saya gitu kan. Ko Adrian paling mungkin kita semua bisa melihat juga seorang yang sangat mau belajar ya. Dia nggak cuma nyuruh-nyuruh tok ya, dia juga pengetahuan firman-Nya, dan dia juga menghidupi apa yang dia sampaikan. Itu dia kelihatan sekali Ko Adrian, dan itu sangat menguatkan kita semua pastinya gitu kan ya. Dan juga sama seperti coach kita ini juga punya hati yang luar biasa juga, bahkan baru-baru ini gitu kan ya. 1 minggu kemarin kan libur ya, 1 minggu kemarin ya saya saksinya gitu, mungkin sama Leni juga beberapa CGL gitu kan. Coach itu bahkan sampai apa ya, menginvestasikan waktu liburnya untuk bertemu dengan CGL-nya, mungkin karena nggak ada waktu gitu kan, dan kelihatan sekali hatinya yang sangat mengasihi Tuhan ya, begitu luar biasa. Nah seperti itu. Jadi yang pertama kita bisa belajar adalah ayo
kalau misalnya CGL kita, misalnya di sini adalah Andi gitu kan ya, memberikan challenge ya, ketahuilah itu adalah suatu anugerah. Harusnya itu kita itu punya sikap itu seperti Petrus gitu kan, ngotot. Oke, aku mau, kalau bahkan mungkin belum ditawarin, ya kita minta gitu kan ya, misalnya apa yang bisa kita bantu di CG ini untuk pengembangan CG atau mungkin untuk jiwa-jiwa gitu. Kita harus punya sikap seperti Petrus ini ya, kita harus berani gitu kan ya. Saya tuh seorang yang bukan berkebalikan sama Petrus, saya tuh seorang yang analitis gitu, maksudnya bukan kebagusan ya, kebanyakan mikir gitu kan ya, bukan analitis juga. itu kayak kebanyakan pertimbangan gitu kan, pertimbangan akhirnya nggak jalan. Nah, jadi ketika saya punya coach Denny, saya punya coach Adrian, itu cocok gitu. Kamu nggak usah banyak mikir gitu kan, langsung jalan gitu kan. Tapi akhirnya ya tetap saya belajar gitu kan ya. Jadi seperti itu ya. Hai, oke, salut. Nah, yang kedua ya, kita perlu mengalami transformasi perubahan mindset atau konsep oleh firman Tuhan yang itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, kita buka dulu di Matius 16 ya. Di Matius 16. Matius, sebentar ya. Minta tolong ambil deh. Baca. Matius 16. Sebentar ya. Matius 16. Oke. Matius 16. Ayat 21 sampai 28. Matius 16 ayat 21 sampai 28. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Amin. Amin. Thank you. Ya, jadi yang poin pertama tadi, kita harus melangkah dan belajar untuk mengasihi serta melayani Tuhan Yesus Kristus, gitu kayaknya. Untuk kita hidup untuk Kristus. Dan yang kedua adalah yang kita bisa belajar dari Rasul Petrus ini apa? Kita harus mengalami transformasi perubahan mindset atau konsep oleh firman Tuhan yang itu dikerjakan oleh Roh Kudus gitu. Kita harus mengalami perubahan, atau intinya kalau di Alkitab itu kita harus mengalami pembaruan budi setiap hari gitu kan ya. Nah, apa yang dirubah di dalam mindset atau konsep yang ada di dalam pikirannya Petrus ketika itu ya. Ketika itu Petrus itu punya konsep yang militeristik gitu kan ya. Jadi dia itu rindunya gini. Dia itu rindunya supaya Yesus itu menyelamatkan Israel seperti Musa ketika membawa atau memimpin pembebasan bangsa Israel dari Mesir
gitu kan ya. Jadi Petrus itu punya konsep yang militeristik seperti itu, gitu. Makanya dia tidak rela kalau Tuhan Yesus itu kan punya ajaran yang luar biasa, gitu kan, luar biasa, memutarbalikkan apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di hatinya, gitu kan ya. Tuhan Yesus itu punya ajaran yang luar biasa, yaitu kasihilah musuhmu, gitu kan ya. Kasihilah musuhmu. Bagi Petrus itu tidak masuk akal, karena itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan, bahwa bangsa Israel butuh seorang pembebas, butuh seorang pahlawan untuk membebaskan waktu itu jajahan dari Romawi, gitu kan ya. Nah, jadi dia punya konsep seperti itu supaya Tuhan Yesus itu seperti Musa, gitu kan ya, membebaskan Israel dari Mesir. Nah, tetapi dia nggak tahu bahwa pembebasan bangsa Israel dari Mesir ke tanah terjanji itu hanyalah bayang-bayang dari apa yang akan datang kelak, yaitu Tuhan Yesus datang ke dunia ya untuk menyelamatkan umatnya ya dari jajahan Mesir, maksudnya itu adalah jajahan dosa, supaya kita itu dibawa ke tanah terjanji, yaitu dibawa kembali pulih kepada persekutuan dengan Tuhan, dengan Allah. Ya, itulah tanah terjanji kita, persekutuan kita dipulihkan, kita jadi anak Allah, jadi anak Tuhan, gitu kan ya, jadi umat Tuhan, ya. Nah, seperti itu. Jadi Petrus punya konsep yang salah, dan waktu itu dia terguncang, gitu kan ya, dia terguncang. Nah, makanya di Matius tadi yang dibacakan oleh Amel, ya. Tetapi Petrus di Matius 16 ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau, gitu kan ya. Nah, Tuhan Yesus menengking dia, gitu kan ya. Sama seperti kita mungkin banyak yang doa pelepasan kita tengking setan, gitu kan. Dia menengking Petrus, nyahlah kau setan. Ya, itu dia ngomong kepada pemimpin para rasul, ya. Nyahlah kau setan. Habis dia mengakui Yesus itu anak Allah, gitu kan ya. Artinya yaitu sekali lagi kita itu harus berjaga-jaga seperti wanita bijaksana yang membawa buli-buli dan minyak, gitu ya. Kita harus berjaga-jaga ya, karena kita ini sangat rentan, sangat rapuh terhadap tipu daya si iblis, gitu kan ya. Bukan kuasa Tuhan kalah ya, bukan kuasa Tuhan itu kurang besar, kita yang mungkin terlalu lemah, kita yang terlalu gampang ditipu oleh si iblis, gitu kan ya. Nah, jadi di situ Petrus terguncang. Di situ Petrus terguncang, gitu kan ya. Sehingga dia ditegur oleh Tuhan Yesus, gitu kan ya. Nah, kemudian di ayat berikutnya, di ayat Matius 16 ya, pasal yang sama, di ayat 24 dikatakan di situ. Lalu Yesus berkata pada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ya, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku, gitu kan ya. Nah, kita pasti sering dengar mungkin ya, Coach Denny mungkin juga sering berkunjung di sini, bahwa ikut Tuhan itu nggak selalu mulus, gitu kan. Dia nggak pernah berjanji bahwa hidup ini akan terus mulus ya. Nah, makanya benar yang dikatakan Alkitab, bahkan Tuhan Yesus ngomong syarat untuk ikut dia apa? Sangkal diri, pikul salib, dan mengikut aku. Makanya poin kedua ya, alami transformasi, perubahan mindset, perubahan konsep ya, yang dikerjakan oleh firman Tuhan melalui Roh Kudus. Jadi itu harus berubah dulu di pikiran dan hati kita, seperti apapun itu, seperti yang dialami Petrus. Dia terguncang, dan saya jamin dia belum tahu ketika Tuhan Yesus mengajari dia belum benar-benar bertobat. Karena setelah itu kan dia menyangkal Yesus 3 kali ya. Yang tadi dia sangkal, kemudian dia sangkal plus bersumpah, yang ketiga dia sangkal plus mengutuk ya. Jadi dia belum tahu. Nah, artinya apa? Tuhan Yesus pun adalah Allah yang panjang sabar, amin. Dia mau menunggu proses kita ya, tapi kita harus terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, gitu kan. Maka Yesus berkata, kamu mau ikut aku, dia menyangkal diri, pikul salib, mengikut aku. Nah, menyangkal diri apa? Ya, menyangkal diri artinya apa? Itulah yang dimaksud anak visi. Ya, anak visi itu sudah pasti anak yang mau menyangkal dirinya, hidupku bukan aku lagi. Makanya itu kan sesuai dan sejalan dengan Alkitab yang ngomong hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, betul kan ya?
hidupku yang sekarang ini ya itu adalah untuk Kristus. Mati adalah suatu kerinduan untuk aku bersekutu dengan Allahku, gitu kan ya, yang Paulus katakan, gitu kan. Apakah itu juga bisa keluar dari mulut kita dan nggak sekedar lip service, benar-benar dari hati, gitu kan ya. Kita perlu koreksi hati kita, gitu kan ya. Nah, makanya Yesus ngomong sangkal diri. Apa yang perlu disangkal? Yaitu konsep militeristik yang ada di pikirannya Petrus bahwa Tuhan, engkau itu harus seperti Musa, bebaskan bangsa kami dari jajahan Roma. Dia masih belum nangkep, belum ngeh bahwa dia itu pembebasan Israel itu bayang-bayang tok, ya. Pembebasan Israel dari Mesir itu bayang-bayang bahwa akan ada karya keselamatan yang besar ketika anak Allah itu hidup, anak Allah itu lahir di Bethlehem. Dia belum menangkap itu, gitu kan ya. Sehingga dia gagal ketika itu. Sekalipun Tuhan sudah mengajari dia, Petrus gagal, gitu kan ya. Nah, jadi kita harus pastikan ya, kita harus setiap hari, makanya gereja kita itu, saya setuju banget ada I Love My Bible, gitu kan ya. Bahkan sampai dibuatkan buku loh, sampai gereja kita itu sepeduli itu ya, gereja Mawar Saron ini dibuat tiga buku I Love My Bible, itu jadi panduan saya sih untuk baca setiap hari, gitu kan ya. Nah, jadi supaya dalam 1 tahun itu benar-benar bisa selesai, itu mereminder saya sih ya, gitu kan. Jadi itu berkat ya. Nah, kemudian kita perlu menyadari lawan terbesar kita, gitu kan ya. Lawan terbesar kita itu siapa sih? Iblis. Ya, betul ya. Kalau di Alkitab ya, di perkataan Tuhan Yesus di Matius 16 ayat 24 ini, setiap orang yang mau ikut aku ya harus menyangkal diri, memikul salib dan ikut aku. Artinya apa? Menyangkal diri artinya kita harus sadar bahwa iblis sudah kalah, sekali lagi ya. Jadi lawan iblis itu tetap lawan. Ya, saya tetap mengakui dan memang itu Alkitab menyatakan demikian bahwa dia tetaplah lawan kita. Nggak pernah kita itu berdamai dengan dia. Tetapi lawan terbesar ya di zaman setelah after karya keselamatan, siapa lawan terbesar kita? Diri sendiri. Makanya Tuhan Yesus ngomong, sangkal dirimu. Siapa yang jadi lawan kita? Diri sendiri. Gitu kan ya. Jadi Tuhan Yesus ngomong, sangkal dirimu Petrus. Jangan lagi kamu mikir untuk dirimu sendiri, untuk bangsamu sendiri. Karyaku ini loh, untuk semua umatku di seluruh dunia. Gitu kan ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kita perlu mengalami terus transformasi. Gitu kan ya. Transformasi dalam pikiran hati kita supaya sungguh-sungguh hidup kita ini bukan lagi aku. Kalau nggak seperti itu, kesaksian Amel tadi nggak mungkin lahir. Bayangkan ya, saya juga nggak bisa menjanjikan diri saya seperti dia. Nggak punya kerjaan, tetap melayani. Ya, saya, ini anaknya siapa? Anak saya. Oh bukan, ini anak Tuhan gitu kan. Itu luar biasa, gitu kan ya. Dia sempat kemarin nggak punya, tapi melayani loh. Dan anak-anak itu saya jamin rewel semua, gitu kan. Karena kan saya juga bantu dia, gitu kan. Rewel, banyak yang rewel. Dan bahkan dia itu pelayanannya itu nggak cuma pas hari Kamis ya, sampai di luar CG, gitu kan ya. Di luar CG dia by phone, grup WA ya, WA call gitu kan, dia pemuritan dengan anak-anak yang diberikan ke dia. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita nggak bisa menyangkal diri, nggak mungkin kita nggak punya kerjaan, bisa tetap melayani. Kita pasti akan menuntut Tuhan. Itu sudah pasti, gitu kan ya. Jadi kita harus benar-benar menyadari, ya, visi di CG ini mungkin 50 ya? 100, visi coach 400. Visi TL 7.000, gitu kan ya. Nggak mungkin orang yang mengerjakannya itu orang yang masih menjadikan dirinya itu sebagai is all about me, nggak mungkin, gitu kan ya. Koke dulu, kita kan dulu pernah di bawahnya Koke juga kan ya. Di CG ini it's not about you, it's Jesus. Ini miliknya Tuhan Yesus, gitu kan. Jadi kita harus menyadari ini, kita harus terus mengalami perubahan itu walaupun sulit. Ya, seperti sister saya Rina ya, hari-hari ini baru kedukan, dan maksudnya bisa CG sekarang saya heran juga gitu. Maksudnya pasti dia punya hati yang mau mengasihi Tuhan, gitu kan ya. Kalau saya tuh dulu sangat gampang terguncang kalau misalnya
ada pergumulan keluarga, tetapi belakangan saya belajar gitu kan ya. Saya pas di luar kota gitu kan, dapat kabar mama itu nggak orang yang sangat sehat, suka olahraga, maksudnya suka bersih-bersih di rumah dan juga kebetulan pensiunan PNS gitu kan, tapi orangnya rajin. Saya kaget kok dapat serangan jantung, dari mana? Nggak ada bawaan gitu kan, maksudnya nggak ada penyakit bawaan gitu. Kok bisa gitu? Saya waktu itu di Jawa Barat, saya depan Indomaret, saya nelpon, nangis karena saya kebetulan anak mama, saya anak terakhir gitu kan, saya dekat sama mama saya, gitu kan, saya nangis, tapi enggak ya, saya nutupin, maksudnya nggak kelihatan, tapi oh ternyata ada yang melihat saya di Indomaret, kasirnya, kenapa ini mas ini gitu kan, mungkin dipikir putus pacar mungkin ya, tapi saya nangis gitu ya, tetapi saya belajar, gitu kan, saya belajar hidup saya ini bukan saya lagi, ya puji Tuhan mama tetap diobati, dirawat dan maksudnya puji Tuhan sudah sehat. Tapi ketika itu hari di mana saya harus ber-CG, saya nggak bilang mungkin ke Leni, aku absen gitu kan, saya lagi penat gitu, mungkin ada kerjaan, mama sakit gitu kan, mungkin pusing banget, tapi enggak, saya tetap harus melayani karena dia itu layak, ya pengorbanan sebesar apapun ya yang bisa kita berikan, bahkan darah kita nggak akan bisa menyeimbangi anugerahnya Tuhan, nggak akan pernah bisa selama-lamanya. Bahkan makanya Petrus dia sudah mencapai titik kesempurnaannya, dia mati pun dia nggak mau salibnya itu seperti Tuhan Yesus, dia maunya tradisi gereja ngomong dibalik, kepala di bawah, dia nggak mau seperti Yesus, dia nggak layak. Loh, itu loh seorang yang sudah benar-benar diubahkan oleh Tuhan Yesus gitu, semua ya tentang hati mata pikiran hanya untuk Yesus gitu kan, dan luar biasa. Dan kita perlu belajar dari Petrus ya. Nah, gitu kan ya, kita perlu sadari lawan terbesar kita siapa tadi? Diri kita sendiri. Nah, kemudian yang terakhir ya, kok belum jam 9 ya bro ya? Nah, oke, setengah 9. Kemudian yang terakhir nggak apa-apa ya, oke. Latih diri untuk kita tidak bergantung pada kondisi atau situasional, tetapi berjalan di dalam iman. Petrus ya, Petrus itu kita itu bisa melihat kelemahannya dia yang paling kelihatan itu apa? Ya, dia itu moody, dia itu sangat-sangat situasional, gitu kan ya. Makanya ketika Yesus jalan di atas air, saya mau seperti dia, seperti Tuhanku, gitu kan, dia mau jalan, set. Tetapi ketika ada angin, dia goyah, dia ingatnya angin jatuh, gitu kan ya. Nah, kemudian setelah Tuhan Yesus ngomong pun, kamu itu harus sangkal diri, Petrus, kamu jangan lagi punya konsep pemikiran aku itu harus bebaskan Israel, aku tuh mau menyelamatkan umatku di seluruh dunia, gitu kan ya. Nah, kamu jangan seperti itu lagi. Tetapi Petrus belum sadar sampai Tuhan Yesus mati, bangkit, dia sempat mau jadi penjala ikan lagi. Ya, nggak perlu kita bacakan, kita semua sudah tahu ya. Nah, dia sempat jadi penjala ikan lagi. Itulah betapa susahnya rubah konsep bahwa kita ini adalah Allah kecil. Susah loh. Ya, dia itu susah merubah itu. Harusnya Tuhan Yesus itu, makanya ketika Tuhan Yesus mau ditangkap, dia bunuh tuh, siapa itu? Malkus itu, hamba imam besar itu kan dia bunuh. Itu kan karena dia mikirnya militer. Harusnya Tuhan itu seperti Musa dong, perang, gitu kan diangkat. Makanya Tuhan Yesus ngomong, kamu harus sarungkan, sambil dia mendoakan telinganya Malkus itu supaya nempel lagi gitu kan ya. Kamu harus sarungkan pedangmu, karena kamu kalau hidup dengan pedang kamu akan mati oleh pedang. Nah, gitu. Jadi Tuhan Yesus membarui perjanjiannya bahwa sudah bukan mata ganti mata lagi gitu kan ya. Tapi bahkan Yesus mati bahkan untuk orang yang membenci dia. Gitu kan ya. Dia mati untuk orang yang membenci dia. Nggak ada yang seperti dia gitu. Kalau kita mentok ya, kita tuh mati ya, kayak saya mati untuk mama saya mau harusnya ya. Saya pasti mau lah. Gitu kan. Mungkin siapa-siapa di sini mungkin ada yang cinta sama ponakannya, cinta sama pacarnya, pasti mau lah sama orang-orang tersayang ya. Coba bayangkan orang yang gampar kamu mati untuk dia. Tuhan Yesus datang kali kedua kayaknya nggak ada orang itu ya. Jadi cuma Tuhan Yesus tok gitu kan. Hanya dia, ya, hanya dia yang bisa. Coba bayangkan betapa dalamnya kasihnya, panjang, lebar. Ya itulah kasihnya Yesus itu ya, betapa luar biasanya. Gitu kan. Jadi kalau kita sudah diselamatkan, dan kalau kita masih hidup untuk diri sendiri, ya kita harus belajar dari Petrus. Kalau masih susah diomongin sama cegel kita,
Ya ini saya promosikan terus ya supaya Andi ini semangat gitu ya. Kalau masih susah diomongin sama CGL, kita harus merenung, jangan-jangan hidup saya itu masih Petrus versi lama nih, gitu kan. Harusnya kan Petrus versi baru. CGL ngomong apa, siap, gitu kan ya. Harusnya seperti itu. Tapi bukan siap karena paksaan ya, tapi benar-benar dari hati yang mengasihi Tuhan. Gitu kan ya. Nah, latih diri untuk tidak bergantung kondisi atau pada situasional, tapi berjalan dalam iman. Nah, dia sempat jadi penjala ikan. Apakah salah jadi penjala ikan? Enggak salah, gitu kan. Karena itu kan profesi yang baik, ya. Tapi kan Tuhan manggil dia full timer, gitu. Makanya dia jadi rasul, gitu kan ya. Bukan jadi, mungkin kita masih sebagai part timer, kita masih bekerja di luar sana, tapi kita melayani Tuhan itu juga nggak apa-apa. Tapi ketika itu adalah masalahnya Petrus dipanggil full time, gitu kan ya. Nah, jadi dia sempat mau jadi penjala ikan. Tapi akhirnya dia diberi kesempatan lagi oleh Tuhan Yesus. Dia ditanya 3 kali oleh Tuhan Yesus ya. Apakah kamu agape aku? Apakah kamu agape aku? Apakah kemudian yang terakhir philia? Artinya kasihnya. Jadi di cinta di dalam akar bahasa Yunani itu ada 4 ya. Itu eros yang pertama, kemudian storge, kemudian philia, dan yang terakhir itu agape. Ya, eros itu cinta yang berdasarkan kebutuhan, ya, kebutuhan seperti suami istri, kebutuhan seksual, kemudian kebutuhan pekerjaan, keuangan. Nah, uang itu harusnya ada di eros, gitu kan? Adanya di eros. Ya, kebutuhan kita perlu uang. Ada yang nggak perlu uang? Bahaya kalau nggak perlu nanti didoakan oleh Andi, gitu kan? Jadi pasti kita semua perlu, tapi kita harus ada di tahap eros ini. Kemudian storge, itu adalah cinta yang ada ikatan darah kakak adik, gitu kan, atau suami istri, itu storge. Tapi harus naik. Kalau nggak naik, nanti punya istri seperti Salomo, banyak banget, gitu kan ya. Jadi harus naik sampai ke agape. Makanya Tuhan Yesus ya membaharui, gitu kan ya, di perjanjian baru ini nggak ada satu murid pun yang dia punya istri lebih dari 1. Di Alkitab perjanjian nggak ada. Dia sudah baharui ya bahwa kita harus punya cinta itu bertumbuh sampai ke agape, gitu kan ya. Dan ketiga itu philia. Nah, waktu itu Petrus mengakui bahwa dia baru sejauh philia. Seperti kita ini ya. Kita ini kan saudara seiman tapi nggak saudara ya. Tapi kita ini philia. Maksudnya nggak ada ikatan, tapi kita bisa menyatu karena kasih persekutuan ya. Tetapi Tuhan mau kita terus sempurna sampai ke agape seperti dia. Apakah itu mungkin? Alkitab yang ngomong mungkin, gitu kan ya, bahwa kamu harus sempurna seperti Bapa. Kalau nggak mungkin ya Yesus penipu dong, enggak kan? Jadi itu mungkin. Makanya kita bisa melihat para rasul, kita bisa melihat Ko Adrian, coach kita, gitu kan ya, dia terus bertumbuh. Kita harusnya bisa belajar dari mereka. Coach kita tuh bahkan mungkin Andi nggak tahu mungkin. Dia baru kolaps gitu, coach kita, maksudnya usahanya itu baru kolaps, bangkrut gitu kan ya. Tapi dia tetap loh melayani CGL, melayani anak-anak gitu kan ya. Tapi nggak perlu ngubungi coach terus nanti coach minta rekening mau saya transfer, nggak usah gitu kan ya. Transfernya ke saya aja, nggak usah ya, bercanda ya. Jadi seperti itu. Kok Adrian gitu kan ya, dia punya, wah bisnismen, dia yang punya perusahaan. Saya nggak habis pikir, hatinya keren banget ya. Artinya punya bisnis, punya keluarga, tapi tetap pelayanan dan all out, gitu kan? Kita tahu sendiri tahun kemarin, tahun pertama COVID, all dia yang layani, ya keren banget nggak sih? Jadi, wih gila, gimana gitu bisa seperti dia gitu kan? Ya itu mah kita bersyukur kita punya pemimpin ya seperti Andi ini yang bisa diteladani, ya. Artinya kita harus juga mendoakan mereka, mendoakan para pemimpin kita dan bersyukur punya pemimpin yang luar biasa seperti mereka, gitu kan ya? Jadi latih diri untuk kita tidak lagi bergantung pada kondisi yang situasional tapi berjalan dalam iman. Berjalan dalam iman. Yang biasanya Pak Adrian itu sering ngomong kayak gini, atau coach kita atau mungkin Andi di sini ya. Latih untuk hidup itu baik keputusan. Saya sering banget digelontoki sama coach Denny. Di sini juga sering pasti ya. Baik keputusan, baik keputusan, baik keputusan, baik keputusan gitu kan ya. Artinya apa baik keputusan? Artinya itu seperti kata Pastor Philip bahwa kita mungkin nggak tahu ya seluruh kebenaran, maksud kehendak Allah, tapi tetap lakukan. Itulah yang namanya iman. Gitu. Kita nggak tahu ya, aduh, kenapa sih gereja ini harus dari perpuluhan segala? Nggak tahu dah. Ini kondisi pandemi ini, gitu kan ya. Nggak tahu dah. Aku lagi dipotong gaji. Tapi kalau kamu lakukan, itu yang namanya iman.
Itulah sikap iman, gitu kan ya. Apa yang bisa membuat Petrus bisa jalan di atas air? Iman kepada Tuhan, gitu kan ya. Nah, apa yang bisa membuat kemarin CDB gitu kan, CDB khotbah tentang apa namanya janji Tuhan juga ya. Tapi dia menceritakan soal apa itu namanya tembok Yeriko ya, itu dikelilingi sama tentaranya Israel itu ya kita tahu lah keliling itu. Dari mana teori bisa ambruk? Nggak ada teori ya. Apakah itu cuma cerita belaka? Enggak ya, itu juga cerita yang historis gitu kan ya. Kenapa bisa ambruk? Ya, bukan karena trompetnya, bukan karena sorak-sorenya, karena kata CDB itu taat. Kalau saya memversikannya itu iman kepada apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi lakukan, pemimpin kita lakukan, ayo ajak jiwa, nggak mudeng kan? Aduh, aku aja baru diputusin gitu. Aduh, aku aja baru kena potong gaji suruh ngelayani misalnya Andi. Ayo puasa. Aduh, enak-enak makan minum kok suruh puasa aja. Jadi kita harus melatih diri kita, itu harus dilatih ya. Nggak bisa langsung instan kita sempurna, memang nggak bisa. Mungkin ada gagalnya. Makanya melatih diri. Petrus kita sudah lihat tadi grafik kegagalannya ya. Tapi Tuhan Yesus sabar. Tapi saya maksudnya nggak memberikan kita itu harus kompromi sama dosa, enggak ya, saya nggak ngajarin itu. Artinya kita itu Tuhan yang bisa lihat, kita itu harus benar-benar effort untuk menghidupi visi, kita mengerjakan visi ya. Kalau di tengah-tengah itu mungkin kita gagal, kita mungkin sempat jatuh, ya nggak apa-apa, bangkit lagi gitu kan ya. Dan pastinya di CG ini gitu kan ada banyak teman-teman ya, saudara seiman, ada CGL sponsor juga yang pasti akan menolong setiap kita. Ya, jadi itu saja ya 3 poin dari yang kita bisa belajar dari Petrus untuk kita hidup untuk Kristus, untuk kita mengerjakan mandat Tuhan gitu kan ya. Amanat agung itu apa? Yang pertama, melangkah dan belajar. Ya, ini satu paket ya, untuk mengasihi serta melayani Kristus. Kemudian yang kedua, alami transformasi, perubahan mindset atau konsep yang ada di pikiran kita ya oleh firman Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang ketiga, latih diri untuk tidak bergantung pada kondisi atau situasional, tapi berjalan dalam langkah iman. Ya, amin. Semoga memberkati kita semua. Yuk kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan untuk kehadiran-Mu malam hari ini. Firman-Mu yang juga menegur, memberkati setiap kami, bahkan hamba kami semua mau taat, mau tunduk pada apa kata firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, biarlah kiranya tanah hati setiap kami adalah tanah hati yang subur, untuk kami bisa mengembalikan apa yang sudah Kau percayai. Barang siapa diberi 2 talenta bisa mengembalikan 2 talenta, barang siapa diberi 5 talenta bisa mengembalikan 5 talenta, sehingga Tuhan boleh disenangkan. Ya Tuhan Yesus, kami mengerjakan visi atau pekerjaan Tuhan yang ada di JG, di gereja ini, berdasarkan porsi yang boleh Tuhan percayakan sebagai apakah kami, mungkin kami sebagai karyawan, ada yang sebagai supervisor, staf, sebagai wirausaha, ibu rumah tangga. Biarlah tidak ada yang menjadi alasan untuk kami melayani Tuhan, bahkan anak pun tidaklah menjadi alasan untuk kami mundur daripada Tuhan. Kalau kami dikasih anak jasmani, itu doa kami. Tidaklah seharusnya anak itu kemudian jadi menghalang kami melayani Tuhan. Tidaklah pasangan kami itu menjadi halangan kami melayani Tuhan, tapi kami bisa bersama-sama berjalan dengan pasangan kami. Ya Tuhan, tidaklah pekerjaan itu menjadi penghalang untuk kami melayani Tuhan, mengerjakan visi Tuhan. Tetapi pekerjaan itu diberikan Tuhan untuk kami mensupport pekerjaan Tuhan justru. Ya Tuhan, ubahkan hati setiap kami, ubahkan pikiran kami. Seperti Alkitab berkata, Rasul Paulus berkata, kami harus dibaharui setiap hari. Biar kami di C126 ini, all member hamba berdoa, ya Tuhan Yesus, juga bahkan CG lain under coach kami, Coach Denny, under Ko Adrian, semuanya kami diubahkan, ya Tuhan. Kami berdoa untuk Roh Kudus bekerja, ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap kebutuhan anak-anak-Mu, ya Tuhan Yesus. Kami percaya firman berkata bahkan burung di udara
Engkau pelihara, terlebih lagi Engkau, ya Tuhan Yesus. Kami percaya setiap kami itu jauh lebih berharga, kata Alkitab, dibanding burung. Artinya kebutuhan kami bukan sekedar janji. Engkau sudah menjawabnya, Engkau pasti menjawab. Terbukti ketika bangsa Israel 40 tahun Kau pelihara, bahkan mereka tidak meminta pun setiap hari 40 tahun, setiap hari Kau kasih mana, ya Tuhan. Mungkin kami yang seperti Israel yang tidak bersyukur, harus minta ini, minta itu, kami rakus minta daging, sehingga justru kami mati dalam kerakusan kami. Kami belajar dari kegagalan Israel, supaya kami bisa, hidup kami diubahkan dan berkenan, bahwa kami percaya kebutuhan kami, pasangan hidup, kesehatan, kesembuhan, ya Tuhan Yesus, makanan, minuman, apapun itu, rumah mungkin, itu semua dijawab Tuhan. Kami percaya, ya Tuhan, kami, biarlah apa menjadi bagian kami adalah kami menjadi anak visi-Mu. Sudah sekian lama Tuhan melayani kami, biarlah kami berpikir mulai malam hari ini seharusnya bukan lagi Tuhan melayani, aku yang menjadi pelayan Tuhan. Kami jadi anak visi Tuhan, jadi anak Tuhan, ya Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus Kau melawat kami, pikiran kami, hidup kami, sungguh-sungguh urapi satu demi satu dengan urapan yang baru. Biarlah urapan para pemimpin kami juga turun atas kami, ya Tuhan. Kami memberkati pemimpin di sini, C126 di CGL, sponsor, para calon sponsor, semuanya Kau urapi, Kau berkati. Pemimpin-pemimpin yang Kau pilih lah yang akan lahir di CG ini, visinya 100 jiwa, tidak hanya sekedar kuantitas, tapi benar-benar murid Tuhan, murid anak Tuhan yang militan seperti Petrus, ya Tuhan Yesus. Mungkin banyak kegagalan tapi tidak pernah menyerah. Tuhan Yesus juga berkati CG Kids di sini, juga CG-CG lain, Tuhan berkati CG umumnya, CG Kids, ya Tuhan kami dukung sampai visi coach kami 407.000, TL kami sampai dengan gereja Mawar Sharon, ya Tuhan 2030 300 gereja, sampai dengan kerinduan gereja kami untuk menyenangkan Engkau, mempersembahkan jiwa demi jiwa sampai bahkan 1 juta jiwa. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau memakai gereja kami. Kami berdoa juga gereja-gereja lain di Indonesia ini Kau pakai, karena gereja itu adalah tubuh Kristus. Kami semua adalah tubuh-Mu, kepala Kristus. Kepala itu adalah Kristus sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau hiburkan setiap hati yang masih terluka karena banyak hal, kesedihan, kedukaan, apa Kau hibur ya Tuhan. Tapi biarlah kami semua semakin hari semakin kuat melangkahkan kaki kami ke Sion, kepada Kristus Yesus. Gambar kami semakin menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera dan urapan ini. Dalam nama Yesus kita semua diberkati. Katakan amin. Silakan. Oke, shalom semuanya. Aku tadi mau sharing sedikit aja mengenai yang sudah Kak Ubat sampaikan, sangat memberkati sekali. Mengenai Petrus, judulnya hari ini adalah hidup untuk Kristus. Kita lihat Petrus ya. Dari tadi kita sudah tahu Petrus itu apa? Dia terus bergerak. Dia tahu kalau misalnya dia harus sangkal diri dan lain sebagainya. Nah, saya menarik dengan satu hal, yaitu menyangkal diri. Satu poin yang tadi disampaikan. Kita lihat ya, Petrus itu melakukan penginjilan, Petrus menyembuhkan orang sakit, Petrus juga melakukan banyak hal, melakukan kehendaknya Tuhan. Kira-kira karena apa? Kalau saya mau tanya. Apakah karena karena ya sudah ini gitu. Enggak. Tapi karena Petrus tahu kalau misalkan aku ini anak. Dari tadi Kak Ubat sampaikan adalah anak visi. Kita ini sama, kita ini adalah anak. Nah, aku ajak kita buka di Filipi 1 ayat 17 sampai ke 19. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku tetap bersuka cita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semua ini adalah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Kudus, Roh Yesus Kristus. Kemudian di ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Jadi bagi Paulus hidup adalah bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Nah,
Saya mau ajak kita buka di Ester. Ester pasal pertama tentang Ratu Wasti dibuang. Singkat cerita, ini ceritanya adalah tentang zaman Ahasweros. Dia raja, jadi singkat ceritanya gini, tak ceritakan aja. Ahasweros itu kemudian dia seorang raja yang punya ratu, namanya Ratu Wasti. Waktu ada sebuah perjamuan, Raja Ahasweros ini minta untuk ratunya tuh keluar untuk, kita lihat di mana ya, untuk menunjukkan kemolekannya. Nah, ayat 11. Supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar. Karena sang ratu sangat elok rupanya. Kita lihat yang ke-12. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu. Sehingga sangat geramlah raja dan berapi-api murkanya. Amin. Kita lihat tentang Petrus. Petrus, kenapa Petrus terus berjalan? Kenapa juga murid-murid Yesus itu tetap berjalan? Karena dia tahu kalau misalnya dia itu anak. Karena mereka tahu kalau mereka itu murid. Mereka tahu dulu kondisinya. Kenapa saya ajak kita untuk membaca di Ester? Ester, Ratu Wasti, ini adalah ratu yang lupa posisinya. Seharusnya dia kerjaannya. Kalau misalnya kita lihat ya, dari ayat pertama sampai ayat ke-10, ayat ke-9 kita lihat. Juga Wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasweros. Jadi ini adalah misionaris perempuan pertama yang ada. Dia bergerak luar biasa. Tapi ada yang berbeda. Sama, Petrus juga bergerak. Petrus jadi ketua rasul juga. Tapi ada yang berbeda. Petrus menyadari, walaupun dia rasul, tapi dia adalah murid Kristus. Ratu Wasti, dia nggak menyadari. Pertama adalah, dia sebagai penggerak bagi semua perempuan. Dia mengadakan perjamuan. Tapi yang dia lupa adalah, dia seorang istri raja. Itu yang harus kita ingat. Kenapa kita bergerak? Kenapa kita ini, kayak tadi Kak Ubat sampaikan, kita ini harus menyangkal dirinya loh. Karena bukan lagi tentang kita. Kita ini kayak, contohnya kayak orang single ya. Single itu enggak bisa lagi kayak, mauku kayak gini. Enggak, harus mikirin maunya pasanganku apa. Pasanganku adalah maunya, yaitu aku kayak gini, aku enggak pakai pakaian terbuka. Contoh kalau wanita ya, suamiku kepinginnya aku enggak pakai pakaian terbuka dan lain sebagainya. Karena Anda itu bukan lagi milik Anda sendiri, tapi Anda itu milik suami Anda kalau misalnya Anda sudah menikah. Mungkin ini lebih mudah menggambarkan. Sama dengan Ratu Wasti. Ratu Wasti ini, main kerjaannya dia harusnya adalah menjadi istrinya raja. Bukan dia ngurusi tentang kerajaan. Tugasnya dia adalah bersama raja. Tugasnya dia adalah, dia tuh melakukan kehendaknya raja. Nah, kadang ya, kalau misalnya kita lihat, seringkali kita ini menukar apa yang kehendaknya raja, apa yang seharusnya kita ikuti, yaitu kata suami kita. Bukankah kita ini dikatakan kita ini adalah pengantin wanita dan Kristus adalah pengantin prianya? Kita ini tunduk dengan pengantin pria kita. Tapi berapa banyak dari kita yang kita tidak mau melakukan penginjilan, tidak mau sembuhkan orang. Kita mau untuk diri kita. Aku mau Netflix, aku mau pokoknya nonton drama Korea, aku pokoknya maunya aku tidak mau doa, tidak mau lain sebagainya. Coba bayangkan ya, kalau misalnya Anda punya hubungan sama siapa gitu ya. Contoh Anda wanita punya hubungan dengan seorang laki-laki, Anda menikah. Kemudian Anda tuh enggak mau ngereken omongannya laki-laki Anda, mau diomongin, kamu mbok yo mandi gitu loh, enggak direken. Kamu mbok yo dandan, enggak direken. Kamu mbok yo kalau pulang malam pulang malam-malam enggak direken, enggak pulang. Bayangkan, apakah Anda mau punya istri yang seperti itu? Jadi sesimpel kayak gini, mungkin kenapa kok kita harus berjalan? Karena itu adalah naturnya kita. Karena kita adalah istri, kita adalah pengantin wanitanya. Oke, jadi jangan sampai seperti Ratu Wasti. Jangan sampai seperti Ratu Wasti yang melakukan kehendaknya sendiri. Sampai akhirnya raja minta, ayo nginjil, tidak mau. Ayo sembuhkan orang, tidak mau. Karena maunya adalah kemauannya sendiri. Aku setuju sekali tadi yang disampaikan Kak Ubat, yaitu adalah kita harus sangkal diri. Sangkal diri artinya, kalau misalnya kita lihat di terjemahan di The Message, dikatakan adalah you are not in the driver's seat. Kita ini bukan lagi yang nyetir mobilnya. Yang nyetirnya adalah Yesus.
yaitu kehendaknya Yesus. Amin.